warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar pada hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Apakah masih semangat puasanya? Masih, Bu. Oh, bagus. Anak-anak ibu semuanya masih semangat ya puasanya. Baik, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Apakah masih ingat anak-anak ibu semuanya? Masih, Bu. Bagus, pintar. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang materi kebutuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi uang. Anak-anak ibu tahu tentang uang kan? Tahu, Bu. Bagus. Baik, sebelumnya ibu akan mengambil absen ya terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang alfa, izin atau sakit? Ada, Bu. Nah, coba ibu absen dulu ya. Yang pertama, Akil Falah, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Kori, Hadir, Bu. Abel, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Ripa. Hadir, Bu. Fernando. Hadir, Bu. Oh, baik, berarti ada satu teman kita yang izin ya. Hadir, Bu. Nah, baik. Pada minggu ini kan kita akan belajar tentang alat pembayaran, yaitu uang. Nah, anak-anak ibu sudah pernah melihat uang kan? Nah, baik, sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu uang. Nah, anak-anak ibu, jika kita akan membeli sesuatu, dengan apa kita membayarnya? Uang. Jika kita ingin, misalkan kita ingin pergi membeli mainan, membeli makanan, dengan apa kita membayarnya? Uang. Bagus, pintar. Nah, kira-kira yang ibu pegang ini termasuk apa ini? Uang. Bagus, pintar. Nah, baik. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Sebelumnya ibu akan memberitahu kalian terlebih dahulu peraturan-peraturan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama, apakah ada anak-anak ibu yang membawa handphone? Ada. Nah, bagi yang membawa handphone, tidak boleh memainkan handphonenya di saat ibu sedang menerangkan materi pembelajaran nantinya. Ada dengar kan? Bagi yang ketahuan, nanti ibu akan tarik handphonenya. Nah, kemudian jika sudah ibu suruh untuk melihat handphonenya, baru dilihat ya anak-anak. Ada jelas anak-anak? Ya, baik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa tadi anak-anak? Uang. Uang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang uang. Nah, di sini ibu akan memberikan 3 pokok penjelasan. Akil, apakah Akil sakit? Baik, sekarang kita akan belajar mengenai uang. Nah, di sini ibu akan menjelaskan 3 pokok materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pengertian uang. Nah, dan yang kedua itu adalah fungsi apa anak-anak? Uang. Nah, anak-anak ibu semangat ya. Dan yang ketiga itu ada jenis Uang. Bagus. Nah, seperti yang sudah ibu katakan tadi, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama mempelajari tentang pengertian, kelompok kedua mempelajari tentang fungsi, dan yang kelompok ketiga itu mempelajari tentang jenis uang. Baik, silakan duduk berkelompok seperti yang sudah ibu sampaikan ya. Silakan.
Berhadap-hadapan mungkin. Berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan. Nah, Akil di mana kelompoknya? Dengan Abel. siapa? Dengan Abel. Nah, ya. Silakan belajar ya. Ini materinya. Materinya ini ya. Nah, sebelumnya ada di antara anak-anak ibu yang membawa handphone, bukan? Ada kan? Nah, ibu akan mengirimkan video tentang materi kita, yaitu video uang ya, kepada handphone kalian masing-masing. Bisa kalian lihat ya. Nah, videonya sudah ibu kirimkan ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Yang bagian kelompok Abel itu kelompok pertama. Apa tugas kelompok pertama? Pengertian. Kelompok yang kedua? Kelompok yang ketiga? Nah ya, silakan dikerjakan berkelompok ya. Ibu beri waktu kalian 3 menit, nanti perwakilan kelompok menjelaskan hasil diskusinya. Oke? Abel, Akil, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok yang fungsi-fungsi uang? Tidak. Cepat ya, kerjakan ya tugasnya. Yang jenis-jenis uang? Aman kan? Akil, ikut ya, bantu ya temannya untuk diskusi. Bagus, sudah pintar anak ibu sekarang ya. Sudah tidak nakal lagi. Ingat ya anak-anak, waktu hanya ibu berikan 3 menit. Apakah sudah ada yang siap? Sudah? Sudah ada? Kelompok Abel sudah? Kelompok Putri? Kelompok Ripa dan Kodi? Sudah. Nah, baik, kita masuk kepada presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, baik, kita mulai dari kelompok pertama ya. Silakan Abel dibacakan, cukup di tempat saja biar teman-teman kelompok yang lain bisa mendengarkan. Materi pembelajaran A. Pengertian uang. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran money was made to facilitate business transaction, yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran utang. Nah, baik, benar sekali yang telah disampaikan oleh Abel. Uang adalah alat pembayaran yang bisa kita gunakan untuk membeli atau membayar jasa yang telah kita pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, baik, selanjutnya fungsi-fungsi uang. Silakan kelompok Putri. Fungsi turunan atau fungsi sekunder. Sebagai pembayaran uang, standard of deferred payment. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran. Kewajiban digunakan untuk standar pembayaran utang. Mohon diperhatikan ya teman-temannya. Penimbunan kekayaan artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang dinantikan akan memudahkan dalam pertukaran di masa mendatang. Sebagai ukuran harta atau penukaran nilai. Standard of value, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sebagai alat pembayaran, uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi.
Bisa pembayaran pajak, iuran, dan sebaiknya. Nah, baik. Apakah sudah dengar anak-anak ibu yang lainnya? Sudah? Nah, kita lanjut kepada kelompok yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis uang. Silakan kelompok IPA. Jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan atau material, yaitu uang logam. Uang logam adalah uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang fiduciary atau uang kepercayaan, karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran, walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang kedua, berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum. Yang kedua, uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat pemerintah pembayaran lainnya yang dicetak oleh bank umum atau bank komersial. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh artinya uang yang bernilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Kedua, uang yang tidak bernilai penuh atau uang yang bertanda token money, artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang keempat, berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di satu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Dan uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga berlaku di berbagai negara di dunia. Baik, pintar-pintar anak-anak ibu semuanya ya. Apa yang telah kalian diskusikan itu sudah benar. Selanjutnya ibu akan menjelaskan kembali kepada kalian. Baik, untuk Akil, Siva, dan Kodi bisa dibalikkan kembali badannya. Bisa kembali memperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian uang. Pengertian uang ini adalah uang adalah sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, contohnya itu bisa kita lihat ketika kita akan membeli mainan, makanan, atau sebagainya. Kalau untuk penggunaan jasa itu bisa seperti misalkan kita setelah potong rambut, atau kita setelah pergi ke salon dan sebagai macamnya. Kemudian itu juga ada fungsi uang. Fungsi uang di sini itu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, ini ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang itu adalah sebagai alat pembayaran dan juga sebagai alat satuan hitung. Alat pembayaran itu seperti yang sudah ibu sampaikan, bahwa uang bisa kita gunakan untuk membayar atau membeli jasa yang telah kita gunakan. Sebagai satuan hitung, uang bisa kita jadikan sebagai satuan hitung terhadap jasa yang telah kita gunakan atau barang yang telah kita beli. Kemudian juga ada fungsi turunan uang, yaitu seperti sebagai alat penimbun kekayaan. Anak-anak ibu ada yang suka menabung? Ada, bagus. Itu sudah menjalankan fungsi uang sebagai turunan yang bagian penimbun kekayaan. Jika uang kita tabung, lama bisa menjadi banyak dan bisa menjadi penimbun kekayaan. Kemudian juga ada jenis uang. Nah, di sini itu ada berdasarkan bahan dan lembaga. Kalau berdasarkan bahan, jenis uang itu ada dua. Yang pertama adalah berbahan. Ini bahan apa anak-anak? Kertas. Ini Logam. tinta. Nah, uang seperti ini adalah uang yang terbuat dari bahan kertas. Dan ini adalah uang yang terbuat dari bahan Logam. bagus. Kemudian ada juga
uang dari lembaga itu juga seperti mungkin ada orang tua anak-anak ibu yang ada menabung mungkin di bank, ada kan? Nah itu bisa jenis uang berdasarkan lembaganya. Nah baik, apakah anak-anak ibu sudah paham materi pelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Beneran sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baik. Jika anak-anak ibu sudah paham semua materi pada siang hari ini, maka ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang akan dikerjakan di rumah. Oke, itu tugasnya nanti ibu kirimkan lewat via WA saja ya, melalui ketua kelas yaitu Lipa ya. Oke, Lipa. Nah, nanti ibu kirimkan ya ke ketua kelasnya. Nanti bisa dilihat di grup apa tugas yang akan ibu berikan kepada kalian untuk minggu depan ya. Oke, anak-anak ibu, semangat mengerjakan tugasnya. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Baik, berarti bisa mengerjakan tugasnya untuk minggu depan ya. Baik, semangat. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka pelajaran kita pada hari ini kita tutup. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.